Lu nggak boleh kemana-mana. Kalau kau pakai lu ikut. Dia objek. Tuhan tidak pernah jadi harta. Kita yang harta. Karena dia yang beli kita, bukan kita beli dia. Saya jelaskan sama dia, dia ngerti. Jadi apa dong amang pergantian kalimat kata-katanya? Karena dia memberi diri, boleh. Tapi ada pengarang lagu yang keras kepala, nggak mau. Sebenarnya cocok apa? Jangan harta. Engkaulah raja yang kutinggikan, yang kuagungkan dan ku muliakan. Yesus engkau ku taat, bukan ku kagumi. 9 orang sakit kusta kagum sama Tuhan, tapi nggak pernah taat sama Tuhan. Kagum itu bagus tahap awal, tahap berikutnya nggak bermakna bagi Tuhan. Taatlah kekaguman yang sejati. Yesus engkau ku taati, harus itu. Langsung saja ditambahkan, tidak semua syair Alkitab boleh kau pakai untuk kau nyanyikan. Karena itu bicara konteks juga. Itulah yang dipakai ketika peperangan di Ambon. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Maling jemuran lo. Jadi repot. Karena itu konteksnya zaman dahulu. Nggak bisa serta-merta kita pakai sekarang. Gereja nyanyi gitu di daerah, jendelanya terbuka, dengar tetangga lompat tembok. Oh, jemuran gue hilang, mereka yang suka itu. Karena itu konteksnya lain. Akhirnya dipakai. Nah, ini penting. Termasuk doa Yabes. Itu jangan bicara comot ayat itu saja. Karena konteks belakangnya itu hidupnya benar. Apa mulai kata-kata doa Yabes? Kiranya, lanjut. Berlimpah-limpah. Waduh, enak lu aja nih. Dan daerah, Pak Ridwan saya baru beli 1 hektar. Daerah kita untuk Tuhan atau untuk diri kita tanpa saran. Sehingga banyak, maafkan saya, banyak gereja sekarang bicara aset. Ngerti nggak? Anaknya nggak terpanggil jadi gembala, dipaksa gembala, sayang asetnya. Nah Tuhan, jadi dinasti, gereja itu kerajaan. Ini kan menyedihkan. Akhirnya, tahu nggak Anda arti pemimpin yang berhasil? Ketika saya meninggal, jemaat saya semakin mencintai Tuhan dan bangkit melayani Tuhan. Sekarang banyak pemimpin yang meninggal, jemaatnya mulai bubar karena nggak berhasil sebenarnya. Jangan lihat berhasil ketika dia hidup. Ketika dia meninggal, bagaimana yang dibimbing dia? What next? Apa berikutnya setelah kita meninggal? Itu melihat kita berhasil atau enggak, bukan waktu hidup. Karena kita bicara kekekalan, bukan sesaat aku hidup. Akhirnya jemaat takut sama kita, segan. Akhirnya dia menggebu-gebu melayani. Begitu kita mati, rebutan mereka dengan harta benda. Itu banyak sekarang di gereja. Bukan bapak lo, gue nyumbang ini, ambil mobilnya, rebutan jadinya. Karena dasarnya nggak murni. Akhirnya anak yang nggak terpanggil gembala dipaksakan gembala karena asetnya itu ratusan miliar. Padahal itu kan kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan saya. Kepunyaan Tuhan itu. Nah, ini penting tanpa disadari. Karena kita nggak bicara, kita ini anggota tubuh Kristus. Saya bekerja keras sekali supaya jemaat saya punya standar rohani seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Nggak boleh di bawah saya, harus sama-sama kita anggota tubuh Kristus. Itu rohani yang sehat. Maka hati-hati membawa lagu dari ayat-ayat ini tanpa mengerti konteks. Akhirnya kata-kata berikutnya, apa kata-kata berikutnya? Lu kecil banget suaranya, pemalu dia nih, kecuali di depan. Berlimpah-limpah dan menyertai aku dan melindungi aku. Semuanya ke aku semua itu. Terus kemudian berikutnya, daripada malapetaka
Itu perjanjian lama. Sehingga kesakitan tidak menimpaku. Halo, 11 murid Yesus tanpa Yudas. Berapa yang mati dibunuh? 10 mati dibunuh. Alami kesakitan enggak? Alami semua itu. Jadi jangan konteks perjanjian lama yang Anda angkat tanpa makna salib Kristus. 11 murid Yesus, 10-nya dibunuh, menderita kesakitan, disiksa semua itu, termasuk Paulus dan Silas. Yang berat lagi Yohanes, dibuang ke Pulau Patmos, terus sendirian dalam kesepian. Tapi karena dia intim dengan Tuhan, dia sampai mati. Secara daging menderita, secara roh enggak. Jadi akhirnya kita maknai, akhirnya ada orang bilang, ikut Yesus gak mungkin sakit kanker. Siapa bilang? Mungkin aja. Tapi kau kena kanker tetap senyum, tetap memberitakan Injil di rumah sakit. Kan sakit itu nggak jadi penghalang, karena Immanuel dalam kesakitan pun aku tetap jadi berkat. Itu kan Paulus dan Silas. Kalau kau dapat mobil nyanyi, penjahat pun bisa nyanyi dapat mobil. Kalau kau difitnah, ditekan, kau nggak nyolong duit kolektor, dibilang kau nyolong duit kolektor. Enggak Pak Ridwan, kau nyolong. Lo diam, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, tetap difitnah dan orang banyak lihat kita nyolong duit kolektor. Paling nggak kita di rumah nyanyi, aku itu nyanyian suka sekali Tuhan. Yang gini-gini, nyanyi gini aku suka. Dalam difitnah kau nggak bisa membela diri, tetap aku mengasihi. Itu berbobot sekali nyanyiannya.